Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni bagi kita semua. Nama saya Pandai Kadek Ari Wimbawati, yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Profesor Dr. Igede Margunayasa MPD dan Profesor Dr. Iwayan Lasmawan MPD. Izinkan saya mempresentasikan draft proposal tesis yang berjudul Pengembangan multimedia pembelajaran berbasis model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan minat belajar siswa kelas 3 sekolah dasar. Adapun adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah kemampuan literasi dan berpikir kritis siswa sekolah dasar di Indonesia masih rendah, seperti tercermin dari hasil PISA dan Terus, rendahnya minat belajar dan pendekatan pembelajaran yang kurang menarik menjadi faktor penyebab utama. Model Problem-Based Learning (PB atau PBL) dinilai efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, namun belum dioptimalkan terutama dalam penggunaan media pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan multimedia berbasis PBL yang interaktif dan menarik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan minat belajar siswa kelas 3 SD, khususnya pada mata pelajaran IPA. Adapun yang rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakteristik pengembangan multimedia pembelajaran berbasis problem-based learning siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana validitas pengembangan multimedia pembelajaran berbasis problem-based learning siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan pengembangan multimedia pembelajaran berbasis problem-based learning siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang keempat, bagaimana efektivitas pengembangan multimedia pembelajaran berbasis problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan minat belajar siswa kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan karakteristik pengembangan multimedia pembelajaran berbasis problem-based learning siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui validitas pengembangan multimedia pembelajaran berbasis problem-based learning siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang ketiga, untuk mengetahui kepraktisan pengembangan multimedia pembelajaran berbasis problem-based learning siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang keempat, untuk mengetahui efektivitas pengembangan multimedia pembelajaran berbasis problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan minat belajar kelas 3 sekolah dasar. Yang selanjutnya, manfaat penelitian ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara akademis, penelitian ini berusaha untuk mengetahui validitas, kepraktisan, dan respons siswa terhadap multimedia pembelajaran berbasis problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 sekolah dasar. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan khasanah pengetahuan yang berhubungan dengan pengembangan multimedia pembelajaran berbasis problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan minat belajar siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang selanjutnya, manfaat praktis. Dalam penelitian ini memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi guru, penelitian ini menawarkan alternatif media dan pendekatan pembelajaran yang inovatif, khususnya dalam mata pelajaran IPA, guna meningkatkan partisipasi dan minat belajar siswa. Bagi siswa, penggunaan multimedia pembelajaran berbasis problem-based learning terbukti dapat meningkatkan motivasi, keaktifan, kemampuan berpikir kritis, serta menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Bagi kepala sekolah, hasil ini dapat menjadi masukan dalam pengembangan media pembelajaran yang lebih efektif dan kreatif dan efektif, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Sementara itu, bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan dasar untuk pengembangan studi lanjutan yang berfokus pada pendekatan pembelajaran serta upaya peningkatan minat dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, eh, kajian teori.
Pada bagian ini dipaparkan tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini antara lain pengembangan multimedia pembelajaran, problem-based learning, kemampuan berpikir kritis, minat belajar siswa, serta pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, pengembangan multimedia pembelajaran. Aplikasi multimedia dalam pembelajaran untuk menyalurkan pesan dan merangsang minat serta motivasi belajar menurut penelitian Aswar Arsyad dan Andi Prastowo tahun 2014. Manfaat Manfaat multimedia pembelajaran yang pertama membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, meningkatkan daya serap dan retensi siswa, menumbuhkan motivasi belajar dan mengarahkan perhatian siswa, mengatasi keterbatasan waktu, tempat, dan indera, meningkatkan kualitas dan efisiensi pembelajaran. Menurut penelitian Sainiyati tahun 2017 dan Palahudin tahun 2014. Yang selanjutnya problem-based learning. Karakteristik dalam IPA berbasis masalah nyata untuk mengembangkan literasi dan keterampilan berpikir, menggunakan berbagai teks ilmiah untuk membangun pemahaman, melibatkan aktivitas praktis dan eksperimen, mendorong diskusi, kolaborasi, dan penilaian berkelanjutan, membentuk siswa menjadi pembelajar aktif, mandiri, dan kritis. Kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, analisis, evaluasi, menyimpulkan, mencari solusi, dan refleksi diri terkait erat dengan keterampilan abad ke-21 yang dulu 4C, sekarang sudah menjadi 6C, yaitu karakter, kewarganegaraan, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang selanjutnya, minat belajar. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran, mengembangkan keterampilan abad 21, menumbuhkan kepuasan dan kesejahteraan belajar, meningkatkan hubungan sosial dengan guru dan teman. Pembelajaran IPA di kelas 3S, sekolah dasar, bersifat konkret, kontekstual, berbasis aktivitas dan pengalaman nyata, mengembangkan keterampilan proses, observasi, klasifikasi, interpretasi, prediksi, hipotesis, aplikasi, dan komunikasi. Harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa multimedia pembelajaran berbasis problem-based learning terbukti valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Media pembelajaran seperti buku digital, multimedia interaktif, atau menggunakan articulate storyline, flash, Android, dan game edukasi yang dikembangkan dengan pendekatan PBL mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan mempermudah pemahaman materi IPA, bahasa Indonesia, hingga pembelajaran tematik. Oleh karena itu, multimedia berbasis PBL dinilai relevan dan layak diterapkan di berbagai jenjang kelas SD sebagai sarana belajar yang interaktif dan bermakna. Kerangka berpikir, penggunaan multimedia pembelajaran yang menarik dan kontekstual juga berpotensi meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan multimedia pembelajaran berbasis problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan minat belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran IPA di kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan model pengembangan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Research and Development. Research and Development ini menggunakan model ADI. Model ADI terdiri atas 5 tahapan, yaitu yang pertama analisis, design, develop, implementation, dan evaluation. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 5 Bebandem, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Sedangkan waktu penelitian bulan Juli sampai dengan Desember, kemungkinan bulan Juli sampai Desember 2025. Subjek atau responden, pengembangan multimedia pembelajaran berbasis problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan minat belajar siswa kelas 3 sekolah dasar yang berjumlah 16 orang. Teknik pengumpulan data dan analisis data.
Yang pertama, pengumpulan data penelitian pengembangan ini menggunakan metode kuesioner dan metode tes. Metode kuesioner untuk mengukur validitas kepraktisan produk yang dikembangkan berdasarkan penilaian para ahli, guru, dan siswa. Metode tes dilakukan dengan cara pretest dan post-test dengan soal-soal pilihan ganda untuk mengetahui tingkat keberhasilan minat belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan multimedia pembelajaran. Yang selanjutnya teknik analisis data. Analisis validitas menggunakan instrumen kuesioner atau angket dari ahli validasi dari ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran. Teknik analisisnya, data dari lembar validasi dianalisis dengan mengikuti rata skor tiap aspek, lalu dikonversi ke kategori kelayakan menggunakan skala Likert. Selanjutnya analisis praktisi. Instrumennya sama kuesioner atau angket respon guru dan siswa terhadap penggunaan multimedia. Teknik analisisnya data dianalisis dengan menghitung persentase tanggapan dan dikategorikan berdasarkan interpretasi skor, misalnya sangat praktis, praktis, cukup praktis, tidak praktis. Selanjutnya analisis efektivitas produk menggunakan instrumen tes kemampuan berpikir kritis dan angket minat belajar, pretest dan post-test. Teknik analisisnya menggunakan uji T, paired sample t-test, untuk mengetahui perbedaan signifikan antara pretest dan post-test. Menghitung dengan endgame untuk melihat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Data angket minat belajar dianalisis secara deskriptif, kuantitatif, kemudian dikategorikan. Sekian presentasi draft proposal dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni bagi kita semua.